Nah, kawan Susi, kali ini Susi Cek Ombak akan wawancara Pak Jumadin. Pak Jumadin ini adalah guru di Pulau Simelu yang tempat ngajarnya di Pulau Tepa. Jadi dekat Pulau Simelu ada Pulau Tepa ya Pak. Jadi Bapak setiap hari naik perahu, naik pompong itu, apa nama orang sini namanya? Sini Robin. Robin, oh naik kapal yang mesinnya Robin. Nah kapal Robin tiap hari Bapak ke sana pulang pergi? Tidak tiap hari, kadang-kadang 1 minggu pulang. Oh, oke. Pulang. Berangkat 1 minggu tinggal di sana ada asrama. Ada asrama. Asrama, oke. Sambil duduk yuk Pak ngobrol karena Nama saya Jumadin, saya seorang guru kontrak yang mengajar di sekolah SD SMP Satap Pulau Tepah. Perjuangan saya untuk mengajar tidaklah mudah. Saya harus menyeberangi laut menggunakan kapal dari dermaga Salur Kabupaten Semelu menuju Pulau Tepah. Menyeberang ke Pulau Tepah membutuhkan waktu 45 menit hingga 1 jam. Jika kondisi ombak di laut sedang bersahabat. Jika ombak sedang besar, saya harus menunggu berjam-jam sampai ombak reda, atau sama sekali tidak mengajar. Perjuangan saya belum usai. Saya tidak bisa pulang ke rumah jika kondisi ombak sedang besar. Dengan terpaksa, saya harus menginap di mes yang ala kadarnya ini, dalam 1 malam, bahkan berminggu-minggu. Letih itu pasti, tapi ketika saya sampai sekolah, melihat murid-murid saya antusias dengan kehadiran saya, rasa letih itu sekejap sirna. Baik, pada anak-anakku, sekarang kita mempelajari IPA, ilmu pengetahuan Membangkitkan hasrat saya kembali untuk mencetak putra-putri daerah yang berwawasan luas. Ini adalah sedikit kisah perjuangan saya dan para guru di sini. Satu hal yang luar biasa kawan Susina. Saya ingin tanya sama Pak Jumadin ini sebetulnya apa yang mendasari Bapak jadi guru, pengen jadi guru? Yang dasar pertama adalah memang ada keinginan dari saya untuk menjadi salah seorang guru. Tujuannya adalah untuk mendidik murid di sana. Murid di sana, ada berapa murid di sana Pak? Kalau yang SMP sekitar 30-an. SD-nya berapa orang? Ada SD sekitar 40-an. SD-nya 40 orang, SMA tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, jadi di sana ada 70 murid kurang lebih SD lebih kurang ada 70. Dan SMP. Nah Bapak berangkat ke sana pakai Robin, pulangnya hari Sabtu atau Jumat? Hari Sabtu. Hari Sabtu baru pulang. Senin pagi berangkat lagi. Iya, Senin hari Minggu sore berangkat ke sana. Seninnya masuk. Ya. Bapak sudah PNS belum? Belum. Saya belum. Lewat 2019 kontrak daerah. Oh, lewat tahun 2019 dikontrak oleh pemerintah daerah. Ya, ditempatkan di SD SMP Satap Pulau Tepah. Ditempatkan di SD SMP Pulau Tepah. Kalau boleh tahu nih kawan Susi, itu gaji Bapak berapa per bulannya? Kalau sekarang 1.200.000. Gajinya 1.200.000 itu sudah semuanya? Iya. Ada tunjangan lagi enggak? Itu sesuai dari pemerintah. Jika memang nanti tetap mendapatkan, itu yang pokok utama adalah gaji. Kalau masalah tunjangan saya belum tahu. Oh, tunjangan belum tahu, gajinya 1.200.000. Keluhan Bapak apa ini? Jadi sebagai ada guru keluhan saya untuk terus meneruskan dedikasinya sebagai guru. Yang pertama tentang masalah transportasi yang pada saat ini sudah berjalan dari tahun yang lalu. Jadi transportasi dari Pelabuhan Salur ke Pelabuhan Tepah. Pelabuhan Salur ke Pelabuhan Tepah, ya, diperkirakan oleh pemerintah 501 bulan itu tambahan. 500.000 satu bulan. Ya. Jadi itu pun
dibayarkan pada akhir tahun. Oh, jadi ongkosnya Bapak setiap minggu itu diganti oleh pemerintah. Digaji oleh pemerintah 1 Tapi bulan. digantinya akhir tahun. Digajinya akhir tahun. Oke, jadi kawan Susi, selain gaji 1.200.000, Pak Jumadin ini dikasih tunjangan transportasi 500.000 per bulan, tapi dibayarnya akhir tahun. Ya. Jadi yang 1.200.000 harus dipakai dulu, bayar 500.000 tiap. Ya itulah dipakai dulu. Ada berapa orang guru yang Kalau ke yang Tepa guru Barat? bersama kepala sekolah 17. 17 orang, 17 sama orang. setiap minggu pulang pergi Ada begitu. juga yang nginap asli di Pulau Tepa. Oh, ada yang asli nginap di Pulau Tepa. Oke. Terus apalagi keluhan Bapak nih? Siapa tahu Pak Mendikbud atau Pak Bupati nonton acara ini kan nanti jadi dengar keluhan Bapak. Jadi kemudian ada lagi satu permintaan saya untuk Ibu. Jadi kalau bisa transportasi itu permintaan saya dibayar dan bersamaan dengan teman-teman gaji bulanan. dibayarkan bersamaan per bulan. Kalau bisa ditambahinlah sedikit dari transportasi tersebut dari 500 menjadi 1 juta untuk tahun akan datang ini. Kemudian kalau bisa juga kami mohon untuk kedepannya kotanya jangan dibatasi, karena pada tahun ini saya dengar untuk transportasi dibatasi hanya minimal 15 orang yang bisa dibayarkan oleh pemerintah. Kuota apa itu? Itu istilahnya kota misalnya sebanyak kami guru 17 orang, yang bisa dibayarkan dari transportasi itu hanya 15 orang. Jadi oh, untuk jadi kedepannya, biaya transport itu ada kuotanya. Kuotanya terbatas. itu 17 guru yang dibayar cuma 15. Jadi 17.000 kali 500 itu dipotong menjadi cuma 15 kali 500.000 gitu ya. Ya, kami mohon, sangat-sangat mohon, karena kami juga di pulau itu sangat pulau terpencil, di Pulau Tepa salah satunya. Nah, jadi kami mohon dari kami guru yang bakti maupun yang honor maupun yang PNS. Jadi kami mohon untuk ke depannya bisa menambahi transportasi dari 500 menjadi 1 juta. 1 juta. Dan kemudian kalau bisa untuk kedepannya juga kotanya jangan dibatasi. Kalau 17 orang tetap kena 17 orang. Kalau 20 orang tetap kena 20 orang. Oke, kawan Susi, saya kehabisan kata. Rasanya juga mau nangis dengar keluhan Pak Jumadin ini. Masa 17 orang kali 500.000 mau dipotong jadi 15 orang. Kemudian permohonan Bapak ini bahkan 500.000 itu kan kurang ya Pak untuk bayar. Karena kalau tidak harus motong dari gajinya lagi yang 1.200.000. Udah gitu dibayarnya setelah 1 tahun. Iya betul. Saya pikir kita cukup harus sudah mulai memperhatikan hal-hal begini. Jangan lagi hanya sekedar membiarkan Jumadin dan kawan-kawan guru lainnya merasakan hal seperti ini. Iya, betul. 70 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya kita bisa mengabulkan permohonan Bapak Guru Jumadin dan kawan-kawan. Kawan Susi, Pak Jumadin, terima kasih banyak sudah berkenan saya wawancara. Mudah-mudahan Pak Mendikbud, pemerintah daerah, juga provinsi mendengar cerita ini. Dan nanti kasih tahu saya ya sebulan lagi ya. Terima kasih kawan Susi. Yuk kita pikirkan bagaimana cara membantu. Ada relaksasi dari bos yang 15% menjadi pagunya 50% bisa digunakan untuk guru honorer. Guru-guru honorer ini kita memang harus perjuangkan dan pada akhirnya bisa melayani anak-anak Indonesia dengan semakin baik.